Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, reporter Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama. Tribuners, kali ini kita berjumpa dalam kesempatan untuk mewawancarai narasumber, yakni Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung, Mbak Ana Yunita. Halo Mbak Ana. Halo Kak Gigi. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Pada pagi hari ini. Iya, Ceria ya? bersemangat lah kalau Bersemangat. untuk terus menyuarakan isu-isu ketidakadilan terhadap perempuan. Iya. Nah Tribuners, pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu mengenai perempuan, khususnya menyorot terkait dengan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Karena khususnya di Lampung aja kami menemukan beberapa case ataupun kasus terkait dengan KDRT ini terjadi di berbagai daerah, baik itu di Bandar Lampung, di Tulang Bawang, Waikanan, dan beberapa daerah-daerah lainnya. Nah, nanti kita akan tanyakan sebetulnya kenapa sih bisa terjadi faktor-faktor penyebab daripada KDRT ini sendiri. Nah, mungkin kita bisa awali dengan diskusi soal itu Mbak Ana. Mungkin silakan Mbak Ana. Ya, jadi memang setuju tadi disampaikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga itu kan bagian dari pelanggaran hak asasi perempuan ya. Benar. Karena paling banyak memang korbannya adalah perempuan dalam konteks relasi dan lain sebagainya. Nah, Damar sendiri sepanjang Januari sampai dengan Juni 2022 mendokumentasikan kasus dari pengaduan maupun monitoring media cetak, Kompas, kemudian Tribun salah satunya, juga media cetak Lampung Pos, dan sepanjang Januari sampai Juni itu kurang lebih 40% itu adalah kasusnya kekerasan dalam rumah tangga yang ada di lingkup privat lah gitu ya. Dan kenapa sih ini terjadi sebenarnya gitu kan? Kalau kita melihat secara lebih mendalam itu sebenarnya karena ada situasi konstruksi sosial yang memang konstruksi sosial yang membangun konsep diri laki-laki menjadi laki-laki dan perempuan yang itu sangat diskriminatif gitu, yang menimbulkan diskriminatif. Jadi konstruksi budaya patriarkis yang mengkonsep diri laki-laki atau membekukan konsep laki-laki itu yang maskulin. Maskulin itu dalam arti yang kuat, pemimpin, sehingga laki-laki itu ya dicitrakan harus menjadi seperti itu, bahkan bahkan dekat dengan nuansa kekerasan. Misalkan kalau anak laki-laki tawuran, laki-laki harus ngomong keras, jantan gitu kan. Yang itu akhirnya dalam konteks relasi berkeluarga, citra konsep itulah yang dilakukan di dalam membangun relasi dengan pasangannya, anak-anaknya dan lain sebagainya. Jadi gitu. Jadi memang konsep keluarga ini akhirnya relasinya timpang. Jadi kalau kita sering bertanya kepada teman-teman gitu, siapa relasi paling tinggi di keluarga, itu kan pasti ayah. Karena konsep atau konstruksi sosial melihat ayah ya kepala keluarga, pemimpin, pengambil keputusan gitu kan. Kemudian ibu berperan sebagai pengelola gitu kan. Jadi maka siklus kekerasan juga itu rentan terjadi antara suami ke istri, istri ke anak gitu. Bahkan ini beberapa kasus para anak ke orang tua ya. Ini kan juga menjadi catatan penting bahwa konteks relasi ini juga menjadi sangat perlu dibangun kembali, rekonstruksi nilai-nilainya gitu. Jadi seharusnya menurut Mbak Ana sendiri gimana supaya kita bisa katakanlah menekan nih angka untuk case-case dari kekerasan dalam rumah tangga ini seperti apa harusnya gitu? Iya, karena kalau menurut kami akarnya adalah konstruksi budaya yang membangun nilai-nilai maskulinitas pada laki-laki dan feminim kepada perempuan ya kan. Sehingga ini kan jadi ada gap ya, laki-laki kuat itu yang melakukan kekerasan, misal yang berani tawuran, nilai-nilai itulah yang harus
mulai kita suarakan, rekonstruksi kembali gitu, menjadi nilai-nilai baru, misal bahwa laki-laki sejati itu ya tidak melakukan kekerasan, menghormati perempuan, tidak melakukan pelecehan. Jadi merekonstruksi pembekuan dari nilai-nilai yang juga itu berdampak pada sikap, perilaku. Rekonstruksi itu sendiri kan artinya harus ada kesadaran ya. Iya, benar. Dari kalau memang itu case-nya laki-laki yang menganiaya istri, artinya dari laki-lakinya. Betul. Nih kan. Nah, nilai-nilai untuk merekonstruksi itu baiknya diambilnya dari mana tuh supaya laki-laki ini bisa mungkin lebih sadar bahwa lelaki sejati itu nggak ada kekerasan itu. Iya. Jadi aku sebelum ke situ aku juga ingin menyampaikan bahwa tidak hanya ya pelaku kekerasan itu pada realitasnya dalam konteks relasi kuasa tertinggi laki-laki kemudian suami ke istri gitu. Tapi prakteknya di lapangan juga ada anak yang kemudian juga melakukan kekerasan kepada orang tuanya. Nah itu kenapa sih terjadi? Padahal kalau kita melihat relasi itu kan anak relasi di bawah gitu kan. Tetapi kalau dalam konstruksi sosial relasi gender itu kan melihat laki-laki kan kejantanannya atau maskulinitasnya itu kan terbingkai dalam pola-pola kekerasan misal. Dia juga melihat role model bagaimana sih ayahnya memperlakukan keluarganya, role model sebagai anak laki-laki akan mengikuti. Oh, sebagai ayah tuh harus begitu ternyata memperlakukan pasangannya, misal melakukan kekerasan. Makanya sangat mungkin bahwa anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan itu memang ada di dalam siklus toxic masculinity kalau kamu bilang. Ya, menjadi laki-laki tadi toxic masculinity yang akhirnya dia juga melakukan kekerasan dan sangat mungkin ini terjadi. Iya. Gitu. Saya sih melihatnya kayak kasus-kasus KDRT ini kan terjadi bukan dalam kategori menengah, bawah. Betul. Artinya semua kalangan pernah ada dan terjadi KDRT ya kan. Artinya sebetulnya faktor penyebab KDRT itu sendiri bukan bicara, kadang kalau kita bicara rumah tangga kan kadang bicara tentang ekonomi. Betul. Ya kan, secara sosial mungkin ada pengaruh dari keluarga masing-masing dan lain sebagainya lah. Nah, kalau menurut Mbak Ana dari beberapa kasus yang terjadi baik itu menengah, atas maupun bawah, kira-kira yang mesti tadi faktor maskulinnya itu gimana sih supaya tidak terjadi lah gitu? Iya. Ya karena nilai konstruksi sosial ini dibawa oleh individu atau manusia itu kan sejak lahir nih. Kalau anak bisa dikatakan karakter nggak sih? Iya, karakter betul, ya. Iya, tapi kan itu dikonstruksi, bukan karakter yang natural terjadi ya. Iya. Dikonstruksi itu dipengaruhi oleh siapa? Keluarga. Makanya pola asuh keluarga. Misal kalau dia melihat di keluarganya ayahnya memperlakukan misal anggota keluarganya dengan kekerasan, maka dia anak laki-laki akan juga akhirnya memiliki konsep diri menjadi laki-laki itu ya seperti itu. Misal melakukan kekerasan juga gitu. Kemudian dia keluarlah dari rumah, itu kan di lingkup keluarga. Dia keluar dari rumah di lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga masih mengkonstruksi kita laki-laki dan perempuan dengan pemisahan itu tadi. Pemisahan karakter lah ya, atau sifat, sikap, peran dan tanggung jawab. Kalau bahasa kita aktivis biasanya ngomongin peran gendernya itu dipisahkan gitu. Kalau laki-laki ya peran gendernya lebih identik dengan maskulin begitu kan. Keluar dari rumah dia pun memperoleh nilai-nilai yang sama gitu kan. Maka apa yang harus dilakukan ya merubah nilai. Misal nih salah satu yang kami lakukan di Damar sendiri yaitu mengorganisir kelompok perempuan muda, laki-laki muda. Jadi pelibatan laki-laki. Jadi kalau kita bilang ketidakadilan gender itu salah siapa sih? Apakah salah laki-laki gitu kan? Tidak, kalau kami bilang konstruksi yang membuat laki-laki juga akhirnya
terdampak pada toxic masculinity-nya. Oke. Dia harus menjadi ini, gitu. Dia harus menjadi kuat, dia harus ikut tawuran. Karena kalau mereka tidak melakukan yang dikonstruksikan sosial kan dianggapnya juga stigma laki-laki juga negatif kan. Misal, ih cemen amat lagi model begitu misalkan. Terus, ih laki-laki kok nggak berani berantem. Kok laki-laki lemah gitu kan. Kalau perempuan lemah udah biasa, stigma itu dilekatkan pada perempuan gitu kan. Tapi kalau laki-laki kan itu juga membuat laki-laki juga akhirnya harus dan seolah-olah kan karena konstruksi seolah-olah ya harus menjadi kuat, harus memenuhi apa peran-peran sosial yang memang dilekatkan. Nah itu salah satunya kita ya pelibatan laki-laki untuk membangun kesadaran kritisnya. Sebenarnya laki-laki sejati, misal begitu ya, laki-laki sejati itu seperti apa sih? Apakah memang yang ikut tawuran? Apakah yang memang melakukan kekerasan? Atau justru yang menghormati perempuan, memberikan kasih sayang kepada manusia gitu-gitu. Ya karena nilai itu abstrak, invisible kalau menurutku, nggak kelihatan kan wujudnya. Yang juga kalau kebijakan kan bisa kelihatan tuh. Kalau nilai ini kan ada di alam bawah sadar dan itu diperkuat oleh misal pola di keluarga, lingkup sosial yang semakin memperkuat. Maka penting merekonstruksi nilai itu juga dengan mengintervensi para laki-laki ini. Kalau yang misal dari elemen anak mudanya untuk pencegahan kan, kalau yang orang tuanya untuk penyadaran. Dan juga penting salah satu itu dalam konteks ketika sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga nih, apa yang bisa dilakukan gitu. Salah satu mandat negara sudah jelas ini di Undang-Undang PKDRT pasal 50 itu sebenarnya harus melakukan konseling juga kepada laki-laki pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Tujuannya untuk apa? Untuk perubahan perilaku, karena kita menyadari itu tadi ya kan, akar masalahnya apa sih? Karena yang benar yang disampaikan Kak Kiki tadi, kalau bilang karena faktor ekonomi tidak juga gitu, karena kami juga memiliki pengalaman pendampingan yang itu juga suami istri juga kayak punya pendapatan secara finansial terpenuhi, tapi juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga gitu kan. Iya. Nah kalau kita lihat Mbak untuk KDRT ya memang yang mencuat itu kebanyakan korbannya itu perempuan gitu ya. Katakanlah berarti konteksnya suami dengan istri gitu ya. Nah ini sebagai perempuannya ketika mendapati ya hal-hal yang begitu itu seharusnya gimana tuh sikap perempuannya tuh Mbak? Iya, jadi memang kasus kekerasan dalam rumah tangga itu banyak yang menjadi korban adalah perempuan. Bahkan dampaknya tidak hanya pada luka fisik, seksual, psikis, mental, maupun itu bahkan kematian ya. Mungkin kita juga beberapa kali tahu informasi banyak juga perempuan yang akhirnya dibunuh oleh pasangannya karena itu bisa jadi kan timbunan kekerasan yang terjadi yang itu adalah puncaknya gitu. Dan kita juga salah satu yang kita lakukan mengorganisir kelompok ibu-ibu juga gitu kan. Damar memang konsen di isu itu gitu, bahwa pendidikan kesadaran kritis itu tuh ya harus dilakukan kepada masyarakat gitu, bahwa apa yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu juga pelanggaran hak asasi gitu loh. Kejahatan yang juga bisa dipidana gitu. Misal apalagi ini sudah ada pengaturannya ya terkait Undang-Undang PKDRT. Nah, tapi memang faktanya di lapangan perempuan juga nggak mudah ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu secara asertif melaporkan peristiwanya ke pidana atau hukum gitu. Ya karena konstruksi tadi ya, karena perempuan harus sabar. Kebanyakan yang mengadu itu memang peristiwa KDRT-nya sudah berlangsung lama, berkali-kali. Baru sudah dia berani. Betul. Lelah gitu ya. Betul. Dan itu pun ketika kita kadang konseling sama mereka, kami nggak mau kok sebenarnya mempidana pasangan kami hanya ingin efek jera. Efek jera dalam arti apa? Pengaduan yang dilakukan, pelaporan kepolisian itu tuh hanya ingin supaya jera
pun biasanya itu berhenti prosesnya karena nggak ada itikat untuk mempidana pasangannya, karena pasti dia juga akan merefleksikan, wah ini ayah anak-anakku. Nggak mudah juga sebenarnya gitu perempuan yang berani melaporkan peristiwa KDRT-nya, meskipun stigmanya kan kalau perempuan berani melapor, ih gimana sih itu istrinya aib suaminya diumbar dan lain-lain sebagainya. Padahal perempuan yang berani melapor itu juga itu prosesnya panjang gitu loh, untuk memunculkan keberanian, pertimbangan-pertimbangan yang rumit seperti itu. Oke. Masih terkait dengan kasus KDRT nih Mbak. Baru-baru ini ya kemarin kami sempat juga dapat laporan dari wartawan kami yang ada di Tulang Bawang Barat bahwa juga terjadi gitu kan kasus antara suami istri, suami menganiaya istri, kemudian suami ini diduga bunuh diri gitu ya dengan cara masuk di sumur gitu kan. Nah artinya dengan masalah-masalah KDRT ini, artinya masalah KDRT ini kan cukup serius gitu Mbak ya. Betul. Dan harus ada tadi perubahan atau tindakan yang betul-betul strategis bisa menyelesaikannya. Nah, peran-peran siapa sih yang mungkin bisa ikut bersama-sama untuk menyelesaikan? Iya, yang tentunya ya peran kita semua, siapapun bisa berperan gitu. Termasuk masyarakat ya. Karena di Undang-Undang PKDRT juga itu sudah disebutkan di pasal 15 kalau kita sebagai masyarakat melihat, menyaksikan, mendengar peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat, itu mandat undang-undang jelas banget itu. Pertama adalah perlindungan kepada korban. Jadi kita tuh boleh loh kalau kita melihat ada peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, kita tuh juga boleh berperan. Walaupun stigma sosial kan nggak begitu, itu urusan rumah tangga. Kadang-kadang gitu kan, itu urusan privat, kita nggak usah ikut-ikut. Tapi mandat undang-undang itu sudah jelas, kekerasan dalam rumah tangga itu bukan urusan privat, itu urusan publik, urusan kita semua. Karena itu tadi ya, dampaknya kan banyak, bisa sampai kematian dan lain sebagainya. Maka kalau kita melihat, mendengar peristiwa itu ya, upaya kita bisa punya peran juga untuk memberikan perlindungan, kemudian memberikan tempat aman untuk korban dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks terjadinya pidana gitu kan. Jadi kita punya peran-peran itu yang dimandatkan di undang-undang, meskipun tantangannya yang tadi yang aku sampaikan, kadang ya itu kan urusan rumah tangga, kita nggak boleh ikut. Dan memang yang terjadi selama ini mungkin ya, karena ya ada beberapa kasus mungkin di lingkungan sekitar ya kan, kebanyakan ya masyarakat kalau ada yang bertengkar ya biarin aja gitu kan. Bahkan mungkin sampai ya sama seperti ini tadi kan, sampai terjadinya hal-hal yang tidak. Nah lanjut juga ke kemarin kasusnya ada di Kabupaten Waikanan. Di Kabupaten Waikanan itu memang case-nya antara anak tuh membunuh orang tua. Nah ini kan termasuk dalam KDRT juga Mbak ya, bukan hanya suami istri juga. Betul. Nah kalau ini case-nya dia lebih ke harta lah, warisan. Dia bekerja sama dengan seseorang untuk membantai seluruh keluarganya. Nah artinya kalau dalam kasus yang KDRT semacam ini apa nih Mbak? Dalam sudut pandang seperti apa nih? Kalau tadi kan lebih ke suami istri, nah ini kan anak sama orang tua bahkan bisa membantai keluarga. Gimana? Ya, tadi sebenarnya juga udah disampaikan dikit ya, bahwa kalau berbicara kekerasan dalam rumah tangga memang itu lingkupnya di keluarga. Keluarga. Siapa sih yang ada di dalam keluarga itu? Bisa jadi ayah, ibu, nenek, kemudian anak. Tapi bisa jadi di lingkup keluarga, dan yang didefinisikan lingkup keluarga tuh yang memang tinggal di tempat itu gitu. Satu tempat. Yang ada di tempat itu pun ketika anaknya juga tinggal di situ, hidup bersama dengan keluarganya di situ, menetap, dan terjadi kekerasan gitu, misal anak ke orang tua, anak ke ayah. Lagi-lagi yang kita refleksikan adalah ini kan role model. Saya sampaikan tadi, walaupun pada umumnya KDRT itu terjadi
karena relasi kuasa, konstruksi sosial yang melihat laki-laki dan perempuan tidak setara gitu kan, tidak relasinya ini relasi tidak setara, sehingga rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah ini kan konteksnya anak ke orang tua nih, artinya konteks relasi kan bisa jadi lebih tinggian orang tua gitu kan. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah role model masculinity tadi, nilai-nilai masculinity dalam yang dilekatkan kepada si anak yang diterima oleh si anak gitu. Bisa jadi dia temukan di ayahnya atau di lingkup keluarganya, juga bisa jadi di masyarakat laki-laki itu ya begitu. Penyelesaian masalahnya itu dilakukan dengan kekerasan. Misal kalau ada persoalan, dia melihat kan, mencontoh, oh itu yang akhirnya menjadi konsep diri dia sebagai laki. Kalau ada masalah dan dia nggak bisa punya suara untuk pengambilan keputusan, dia akan melakukan kekerasan. Bisa jadi itu siklus yang alami juga gitu. Toxic masculinity ini juga dampaknya kan pada laki-laki nggak main-main ya gitu. Tapi itu malah jadi satu hal yang kayaknya yang sering disampaikan kepada masyarakat melalui film gitu kan, melalui sinema gitu kan. Artinya apakah itu bisa berpengaruh juga kalau Mbak Ana melihat? Karena kan kalau kita lihat film-film kayak membunuh keluarga, atau ya film-film apa gitu. Betul. Jadi nilai itu tidak hanya diterima di keluarga ya, dengan pola asuh, tetapi juga di lingkungan sekitar, lingkungan pergaulan, misal dengan teman-temannya dia berinteraksi, ternyata oh laki-laki itu ya harus begitu penyelesaian masalahnya, kalau nggak mencapai mufakat kita berantem gitu kan, misal kekerasan kan, yang berujung pada nilai-nilai kekerasan. Pun nilai-nilai yang diperoleh juga di TV-TV, di mana di TV atau di media sosial ya, apalagi media sosial yang sangat ini kan luar biasa, media sosial mudah banget diakses gitu. Mungkin dia nggak bergaul dengan lingkungan, tetapi dia bermedia sosial itu juga kan sangat mempengaruhi ya nilai-nilai, di mana media sosial juga citranya juga sama gitu, tontonannya atau info-info yang diperoleh juga itu kan sangat maskulin gitu. Laki-laki itu seperti apa, misal pelaku kejahatan, kriminal, yang itu dianggap bisa jadi kemudian diserap di dalam alam bawah sadarnya, dia menjadi nilai baru, oh laki-laki nggak usah takut dipenjara gitu misal seperti itu. Dengan berbagai macam mungkin lembaga advokasi perempuan Damar Lampung ini kan banyak menerima laporan-laporan kan pastinya gitu kan, dari berbagai macam kasus. Kemudian kayaknya KDRT juga bukan isu-isu baru gitu kan, artinya isu yang sudah mungkin sejak kapan ya kan? Gimana rasa optimisme Damar, lembaga advokasi Damar ini melihat untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, Pak? Iya. Ya kita optimis kalau ini dilakukan secara bersama ya kan, tidak hanya masyarakat sipil seperti Damar dan lembaga-lembaga lain juga sekarang udah mulai banyak muncul ya, yang juga ikut dan berpartisipasi dalam upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak misalnya seperti banyak khususnya di Lampung itu banyak gerakan-gerakan juga yang diinisiasi untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan dan anak gitu, termasuk soal isu KDRT dan juga mulai pelibatan kawan-kawan muda ini juga bisa jadi optimisme kita. Dengan bonus demografi kita mempersiapkan generasi yang tidak melakukan kekerasan gitu, baik laki-laki dan perempuan gitu. Dan juga kita berharapnya nilai-nilai anti kekerasan juga ini nih dilakukan oleh negara, pemerintah daerah, melalui bisa jadi pelajaran di ekskul, edukasi untuk
itu tadi merekonstruksi nilai menjadi laki-laki itu seperti apa. Walaupun memang tantangannya nggak mudah ya. Kenapa? Karena secara struktur, orang-orang yang ada di struktur ini juga kan orang-orang yang mewarisi peran-peran gender tradisional gitu. Ya, tantangannya memang berlapis, tetapi kita optimis dengan itu tadi. Misal kita memberikan kesadaran kritis ke kawan-kawan muda, dan kawan-kawan muda ini kemudian punya nilai baru yang juga dia kemudian menyuarakan kepada lingkungannya gitu kan, di lingkup pertemanannya, lingkungan keluarganya, terus menyuarakan, Bu ini nggak boleh loh, Bu ini kekerasan. Ini menjadi kita semakin optimis bahwa isu kekerasan dalam rumah tangga ini bisa kita minimalisir. Gitu. Artinya meskipun mungkin tidak bisa semuanya, tapi minimal kita bisa menyelesaikan dari kita, kemudian mungkin orang-orang yang mungkin kita bina gitu. Betul. Ya kira-kira. Nah mungkin apa nih Mbak, kalau mungkin apa sih dasar untuk memperkuat bahwa nilai itu harus memang menjadi satu hal yang ada dalam diri kita untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus KDRT. Misal kayak laki-laki nih, laki-laki tadi kan kalau kita simak punya nilai semacam kayak ya laki-laki itu begitu gitu kan, maskulin. Nah bagaimana ada satu nilai yang memang bisa menjadi pegangan laki-laki supaya mereka tidak begitu gitu loh. Dan itu nilai kemana Mbak biasanya? Kalau di Damar sendiri bisa biasa menyampaikannya itu lebih nilai apa sih, filosofisnya apa, religius atau apa gitu, atau pendidikan apa? Yang pasti tawaran kita narasinya adalah nilai-nilai yang setara dan anti kekerasan, ya kan. Misal sebenarnya kita juga sudah mengorganisir kawan-kawan muda dan merekonstruksi nilai-nilai ini dengan mengorganisir tadi kelompok laki-laki yang kita tawarkan bahwa apa yang terjadi itu adalah konstruksi budaya yang harus juga dirubah. Terus kita membranding laki-laki dengan konsep baru, misal laki-laki yang juga kita kampanyekan untuk membangun opini publik, bahwa misal beberapa kali kita mengkampanyekan isu ini dan dengan tagline misal laki-laki sejati itu yang tidak melakukan kekerasan. Terus laki-laki sejati itu jadi kita rubah, kalau dulu kan laki-laki sejati yang ikut tawuran itu sejati gitu kan, yang melakukan kekerasan itu keren gitu. Kita buat branding nilai baru menjadi laki-laki sejati itu yang menghormati perempuan, misal tidak laki-laki sejati yang tidak melarang perempuan untuk misal dalam konteks rumah tangga untuk bekerja. Nah kan kalau melarang pasangannya untuk bekerja sehingga perempuan itu bergantung kepada pasangannya, membuat ketergantungan itu juga pelanggaran dan bagian dari kekerasan gitu kan. Jadi gitu, nilai-nilai baru itulah yang kita tawarkan lah. Tetapi memang pasti kalau kami lakukan itu terbatas pada kelompok tertentu, kepada wilayah-wilayah tertentu, sehingga ini harapannya menjadi komitmen bersama baik pemerintah daerah, akademisi, kemudian juga pengusaha gitu kan, untuk menarasikan nilai-nilai ini, tidak hanya kami gitu kan. Dan ini juga kan sebenarnya sesuai dengan mandat Sustainable Development Goals ya, no one left behind, bahwa semua orang itu harus berperan untuk mengatasi atau menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya kan perempuan itu kan KDRT gitu kan. KDRT yang juga ini menjadi perhatian khusus gitu. Dalam pembinaan yang dilakukan Damar itu ada kayak materi-materi khususnya gitu kan? Kalau ada saya mau juga itu. Iya ada. Ada ya? Bahkan di 2016 sampai dengan 2020 itu kita ada program Prevention Plus ya, bersama dengan Rutgers WPF gitu,
yaitu tadi pencegahan kekerasan berbasis gender dengan pelibatan laki-laki. Karena kita menyadari bahwa kekerasan ini terjadi karena konstruksi budaya, maka yang harus kita atasi itu adalah budayanya, bukan laki-laki atau perempuannya, ya kan? Karena laki-laki juga korban budaya, itu kan jadi diri yang harus ada di dia. Kalau enggak dia juga tercela ibaratnya begitu. Jadi salah satu materinya misal menjadi laki-laki dan menjadi perempuan gitu. Oke, Tribuners, kita sudah berbincang cukup banyak ya membahas isu tentang KDRT ini, kekerasan dalam rumah tangga. Tadi yang saya tangkap sebetulnya bukan karena karakter natural gitu ya, bukan ya, tapi karena memang ada konstruksi yang memang terbentuk dari siapa yang dia lihat, baik itu lingkungan di luar keluarga maupun lingkungan di keluarga begitu. Oke, mungkin saya kasih closing statement buat Mbak Ana, silakan sebelum kita sudahi. Iya, closing statement dari saya, tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian laki-laki dan perempuan memang berbeda secara biologis, tetapi tidak untuk dibedakan. Maka menjadi laki-laki itu juga yang juga tidak melakukan kekerasan, begitupun dengan menjadi perempuan. Jadi setara itu bukan berarti perempuan kemudian menindas laki-laki, tetapi setara itu adalah tidak ada superior interior, tapi kita semua itu berperan sesuai peran dan sesuai dengan tugas masing-masing tanpa diskriminasi dan upaya-upaya yang menimbulkan kekerasan. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Ana Sama-sama. Yunita, Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung, yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Tribuners, saya reporter Tribun Lampung Kiki Adi Pratama pamit undur diri. Kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.